Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kemuliaan, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu ada bersama kami, menyertai dalam segala keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini, kuasa-Mu yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 2-3. Tertulis demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu hendak terjun dari jembatan karena stres dengan masalah rumah tangga yang ia hadapi. Ketika diajak berbicara, ibu ini mengatakan bahwa tidak ada gunanya lagi hidup. Dia ingin mati saja. Tapi percakapannya dengan orang-orang yang hendak menolongnya membuatnya mengerti bahwa masih ada orang-orang yang memperhatikan dirinya, dan ia tidak jadi melompat terjun ke sungai. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Pengkhotbah 1 ayat 2-3 ini, kita perhatikan kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Membaca kitab Pengkhotbah, saudara, kita perlu mengerti dan membaca keseluruhan kitab ini. Jangan sampai kita berhenti di titik di mana kita mengambil kesimpulan yang salah bahwa segala sesuatu adalah sia-sia dan kemudian karena itu kita memilih untuk mengakhiri hidup. Tidak demikian maksud dari kitab Pengkhotbah, saudara. Kesia-siaan dalam hidup yang dituliskan oleh kitab Pengkhotbah ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh bergantung pada apa yang ada di bawah matahari. Kita tidak boleh mengandalkannya, terikat kepadanya, karena semuanya itu adalah sia-sia. Dan apa yang harus kita lakukan adalah bergantung kepada yang tidak sia-sia, berpaut kepada yang tidak sia-sia, yaitu Tuhan yang tidak pernah berubah, kepada firman-Nya yang kekal. Dan agar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, itulah yang tidak sia-sia. Ada 5 hal yang disebut sia-sia dalam kitab Pengkhotbah. Pertama adalah hikmat dan ilmu pengetahuan. Kita perlu hikmat dan ilmu pengetahuan. Tapi dikatakan di sini itu sia-sia. Karena orang yang berhikmat maupun yang tidak berhikmat sama-sama menghadapi kematian. Hal yang kedua adalah kesenangan dan kemewahan. Orang mengejar kekayaan, membangun bisnis yang besar, mengumpulkan emas dan perak, menikmati berbagai hiburan dan kesenangan dunia, tapi semuanya itu sia-sia. Tidak ada yang langgeng, semuanya sementara. Dan pada akhirnya setiap orang, kaya atau miskin, akan mati. Yang ketiga yang sia-sia adalah kerja keras dan pencapaian. Semua jerih payah kita, kerja keras kita, semua pencapaian yang ada, kesuksesan duniawi disebut sia-sia. Mengapa, saudara? Karena tidak akan kekal sifatnya, dan semua orang akan mati. Yang keempat, yang sia-sia adalah kekayaan dan harta. Banyak orang mencari harta, mencari kekayaan, dan menghalalkan segala cara supaya bisa sukses secara finansial. Tapi itu semua adalah sia-sia, karena ketika meninggal, semuanya itu akan ditinggalkan. Hal yang sia-sia yang kelima disebutkan adalah keadilan di dunia ini. Orang berusaha mencari keadilan di dunia, tapi yang didapatkan adalah ketidakadilan. Semuanya itu sia-sia karena
Tidak ada keadilan yang sempurna di bawah matahari. Kita semua manusia hidup dalam keterbatasan waktu. Kita juga tidak punya kekuatan dari diri kita sendiri untuk mengubah nasib atau keadaan. Dan kita tidak bisa, saudara, tidak mampu tanpa bergantung pada kuasa ilahi, kuasa Tuhan. Segala sesuatu akan menjadi sia-sia tanpa keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena semuanya sia-sia, maka jangan gantungkan hidup kita pada hal-hal yang duniawi. Mari gantungkan hidup kita pada yang kekal, berpaut kepada Tuhan, melekat padanya, layani Tuhan, kasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dan hiduplah menuruti firman-Nya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu utamakan Tuhan selalu dalam hidup kita, sehingga hidup kita senantiasa berguna dan tidak akan menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti arti kehidupan ini. Semua yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan. Tapi di dalam Engkau, kami tidak akan mengalami kesia-siaan. Engkau Tuhan menghargai setiap jerih lelah kami di dalam Tuhan. Dan hidup kami di dalam Engkau tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena itu tolong kami Tuhan supaya kami mengutamakan hal-hal yang kekal dan tidak mengutamakan hal-hal yang tidak kekal. Memang kami masih di dunia ini dan masih harus menjalani tugas tanggung jawab kami. Kami mengerti bahwa ada bagian yang harus kami kerjakan. Tapi tolong kami Tuhan supaya kami tidak berfokus kepada hal-hal yang sementara. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit, yang lemah, yang putus asa, yang terikat kuasa kegelapan, yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, kesembuhan, pertolongan, semangat baru, kelepasan, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas bangsa lain, semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.